Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات. Al-Hadits. Pemirsa YouTube, alhamdulillah pada kesempatan ini jumpa pertama dengan saya Nursim di channel YouTube Tanjung Sari Channel Media. Pada kesempatan ini saya akan membahas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Imam Tabrani radhiyallahu anhu, di mana Nabi bersabda, "Thalathum muhlikatun." Ada 3 perkara yang akan membinasakan kita. Yang pertama adalah ahwa'un muttaba. Perkara yang akan membinasakan kita yang pertama adalah hawa'un muttaba, memperturutkan hawa nafsu. Para pemirsa, sedangkan kita ketahui bahwa salah satu sebab manusia dijadikan makhluk paling mulia adalah karena manusia diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau tidak karena itu, tentunya malaikat yang dijadikan makhluk paling mulia. Soalnya malaikat termasuk makhluk yang suci, ya. Malaikat itu kerjanya cuma ibadah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka tidak pernah berdosa kepada Allah. Tapi ternyata malaikat tidak dijadikan makhluk paling mulia, akan tetapi manusia malah yang dijadikan makhluk paling mulia atau dikatakan makhluk paling mulia. Apa sebabnya? Tadi karena manusia diberikan hawa nafsu. Apa pengertiannya? Begini saudara, kalau malaikat walaupun dia ibadah saja tidak pernah maksiat kepada Allah, itu pantas. Karena dia tidak memiliki nafsu, ya, tidak punya keinginan, ya, tidak punya rasa kesal, tidak punya rasa jengkel. Jadi selalu patuh kepada Allah. Misalnya kalau dia disuruh sujud, ya sujud saja gitu. Kalau disuruh misalnya pegang sangkakala, diperintah untuk meniupkan sangkakala nanti pada hari kiamat, ya sampai sekarang dia memegang sangkakala terus gitu. Beda lagi dengan manusia. Kalau manusia dia punya perasaan, punya hawa nafsu, banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, tapi dia mampu memerangi hawa nafsunya, ya, mampu menundukkan hawa nafsunya sehingga dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disitulah letak manusia dijadikan makhluk paling mulia. Ya. Adapun maksud hawaun muttaba, memperturutkan hawa nafsu, termasuk membinasakan, termasuk perkara yang membinasakan. Maksudnya begini, nafsu yang diturutkan akan membuat kita celaka itu maksudnya nafsu kejelekan. Umpamanya kita bertemu seorang perempuan, kemudian kita goda misalnya, kemudian dia juga suka sama kita. Nah, setelah kita digoda, terus misalnya mau berbuat maksiat dengan kita, ya kasarnya berzina lah. Nah, itulah nafsu yang akan mencelakakan kita kan. Ya. Karena memperturutkan hawa nafsu, dia bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau nafsu kepada yang pasangan yang sudah halal, yang sudah diikat dengan pernikahan, maka itu adalah diperbolehkan, ya. Sebagaimana Al-Qur'an, "Innisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istrimu adalah sawah ladang bagimu, ya. Untuk itu datangilah sawah ladangmu dengan cara apa saja yang kamu mau, dan
cara bagaimana saja yang kamu kehendaki. Yang penting tentunya tidak melampaui batas yang sudah ditentukan oleh norma-norma agama. Para pemirsa channel YouTube Tanjung Sari Channel Media, itu yang pertama. Yang kedua adalah perkara yang akan membinasakan itu adalah wasuhun muta'un. Suhun muta'un itu artinya adalah sifat kikir yang diperturutkan. Ya, ada sifat kikir, ada bakhil. Cuma ada perbedaan di sini ya. Kalau bukhlun, bakhil itu maksudnya pelit kepada orang lain. Umpamanya kita diajak makan ya. Diajak makan ke warung 2 orang atau 3 orang. Kemudian kita kira kan mau dibayarin nih. Setelah makan ternyata kita bayar sendiri-sendiri. Nah, itu berarti orang pelit padahal dia orang mampu misalnya. Nah, itu namanya bakhil. Tapi kalau suhun itu adalah lebih, tingkatannya lebih dari bakhil ya. Kalau bakhil itu pelit sama orang lain, kalau suhun itu pelit kepada diri sendiri ya. Misalnya duit banyak di kantong tapi mau jajan juga susah gitu. Apa sebabnya? Ya itu malas, jadi duitnya itu nggak mau keluar gitu. Sayang, jangankan sama orang lain, sama diri sendiri pun sayang. Itu namanya suhun. Itu penyakit yang berbahaya pada hadisnya. Penyakit yang akan mencelakakan. Karena kalau kita sudah kena bakhil, kalaupun kita banyak harta, tidak akan mau mengeluarkan hartanya. Padahal orang yang berharta itu wajib mengeluarkan zakatnya sebagaimana sabda Nabi, zaku amwalakum bizakah. Keluarkanlah hartamu atau bersihkanlah hartamu dengan mengeluarkan zakat. Artinya bagi orang yang sudah mampu, yang sudah mempunyai harta, sudah mencapai nisab, maka setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan berarti dia sudah memakan hak orang lain. Kalau dia makan itu akan menjadi istilahnya penyakit karena dia sudah makan kotoran istilahnya. Kotoran dimakan bagaimana terjadi penyakit itu. Tapi kalau dia kena penyakit bakhil, yakin dia tidak akan mampu untuk mengeluarkannya. Apalagi semakin besar hartanya, semakin besar pula zakatnya. Misalnya kalau dari 1 juta keluar 25.000, kalau dikali 10 juta berarti sudah 250.000 keluarnya. Kalau 100 juta berarti sudah 2,5 juta. Kalau 1 miliar sudah mencapai 25 juta yang harus dikeluarkan. Kan luar biasa itu. Bagi orang pelit dia tidak akan mampu, yakin itu tidak akan mampu. Kecuali kalau orang sudah diberi hidayah oleh Allah SWT. Nah, itu perkara yang kedua, ya, perkara yang akan membinasakan. Yang ketiga adalah wa'an ijabul mar'i binafsih, adalah mempunyai bangga diri, ya, bangga terhadap diri sendiri. Bangga apa saja? Apa dia bangga karena ilmu, apa dia bangga karena harta, apa dia bangga karena jabatan, ya. Apa mungkin dia bangga karena rupa, misalnya di sini mah saya yang paling ganteng. Nah, itu pun tidak boleh ya. Atau bangga karena ilmu, di sini mah tidak ada lagi yang pintar kayaknya, cuma saya doang. Itu juga nggak boleh ya. Karena Nabi bilang la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Siapa saja yang mempunyai, yang dalam hatinya ya, man kana mithqala dzarratin min kibrin, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Barang siapa yang dalam hatinya ada penyakit ujub, mithqala dzarratin min kibrin, walaupun hanya sebesar biji zarrah atau biji sawi. Makanya jauhilah 3 perkara ini ya. 3 perkara yang akan merusak. 1 tadi memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua sifat kikir. Yang ketiga adalah bangga terhadap diri sendiri. Jauhilah 3 perkara ini ya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari 3 perkara yang merusak ini. Itu saja mungkin sebagai perkenalan dari saya dari Tanjung Sari Channel Media. Mohon maaf atau apabila ada kesalahan ataupun saya yakin masih banyak kesalahan sebetulnya ya. Akan tetapi
mudah-mudahan walaupun masih banyak kesalahan, ada sedikitnya manfaat yang bisa kita ambil, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pemirsa channel YouTube semuanya. Namun sebelumnya saya mohon untuk memberikan subscribe kepada saya ya, agar saya bisa lanjut untuk melakukan dakwah yang semampu saya mungkin ya dalam channel ini. Sebagaimana sabda Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Nabi walaupun hanya satu ayat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.